Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak telah menyisihkan waktunya untuk mengikuti diskusi bulanan Maqasid Institut Indonesia sesi kedua pada hari ini. Tema kita hari ini adalah pengaruh audit syariah terhadap kinerja finansial dan kinerja sosial perbankan syariah. Diskusi hari ini narasumbernya adalah Bapak Dr. Misnen Ardiansyah. Sebelum kita persilahkan beliau menyampaikan materi, sedikit saya sampaikan profil Bapak Misnen. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, lalu menyelesaikan Magister Sains Akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, serta program Doktor Ilmu Ekonomi Akuntansi di Universitas Erlangga, dan beliau juga lulus pendidikan profesi akuntansi di UGM. Sekarang beliau mengajar di FEBI UIN Sunan Kalijaga, sekaligus menjabat sebagai Wakil Dekan 1 FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, diskusi kita selama 1,5 jam. 1 jam pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Misnen, lalu 30 menit terakhir kita akan lakukan tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silahkan nanti di drop di chat atau bisa raise hand. Untuk tidak memperpanjang keimah, kita langsung saja persilahkan kepada Bapak Misnen untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin share dulu ya. Yang sebelumnya saya hormati Ketua tentunya ya Maqasid Syariah Indonesia, sekretaris mungkin atau pengurus ya semua Maqasid Syariah Indonesia, serta hadirin semuanya peserta diskusi pada sore hari ini. Ya, saya menyanggupi tawaran Mbak Loni karena kebetulan Mbak En ya, panggilannya En ya. Ya, Pak. Kebetulan saya sedang punya riset sebenarnya, tapi ya dengan berbagai kesibukan, ya, sebenarnya belum sempurna riset saya karena masih harus saya perbaiki di berbagai sisi. Tetapi alhamdulillah secara garis besar kita sudah dapat memperoleh hasil ya, nanti tinggal teknisnya saja. Slide saya sudah bisa dilihat ya? Iya, sudah Pak. Nanti kita sesuaikan aja ya, tapi maksimal 1 jam gitu. Mudah-mudahan tidak sampai menghabiskan waktu 1 jam, kelamaan mau 1 jam presentasinya. Ya, tapi nggak apa-apa karena kita namanya juga bisa berdiskusi saja. Ini juga baru saya kira riset awal ya untuk sebentar saya biar aman, nanti takut kehabisan materi. Mungkin ini maaf ya, saya juga belum paham ini sebenarnya audiensnya itu siapa ini Pak? Semua dosen ya? Audiensnya umum. Umum ya? Umum Pak. Ya. Jadi saya sudah bisa dilihat ya. Jadi saya meneliti tentang peran audit syariah dalam meningkatkan kinerja sosial dan etika keuangan perbankan syariah di Indonesia. Ini merupakan bagian dari atau merupakan riset leader nasional atau penelitian riset nasional yang
diselenggarakan oleh atau yang dibiayai oleh LPPM Himpunan Yogyakarta tahun 2021. Sebenarnya ini dulu saya ajukan di 2020, tapi di 2020 karena pandemi lalu ada penyelesaian anggaran dan baru terrealisasi di tahun 2021. Ini beberapa samalah saya kira ya, secara umum ada persentase karena ini nanti sebenarnya targetnya ke makalah, jadi ada pendahuluan, rumusan masalah, dasar teori, literatur review, hipotesis, metodologi, dan hasil pembahasan serta kesimpulan. Nah, kegelisahan saya dalam meriset ini yang pertama sebenarnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah ya, khususnya perbankan syariah itu sangat pesat dan menjadi industri yang sangat menarik untuk jalan bagi Indonesia menuju pada negara dengan pusat pertumbuhan ekonomi Islam dunia. Karena saya kira kalau industri lain ya, pasar modal, asuransi dan lain sebagainya tidak sedahsyat di perbankan syariah. Meskipun ke depan pasti akan mengikuti karena sesuai dengan tuntutan zaman, semua sudah perlu menyiapkan lembaga-lembaga itu ya, dan itu sudah mulai bermunculan ya, termasuk pariwisata syariah, lalu industri halal ya, dan juga produk lain ya, atau industri lain mulai bermunculan. Nah, tetapi kita melihat bahwa pertumbuhan pesat industri ini belum ditopang oleh SDM yang memadai ya. Meskipun kampus-kampus membuka program-program studi di PB, khususnya kalau di PTKIN ya, dan juga di fakultas-fakultas umum ya, tetapi dalam kenyataannya yang terserap ke industri perbankan syariah itu masih sedikit. Dan nanti lihat saya juga menunjukkan bahwa sebenarnya masih pola-pola konvensional itu masih terlihat ya, termasuk di SKAI contohnya yang paling mudah ya, Satuan Kinerja Audit Internal atau Satuan Kerja Audit Internal yang ada di perbankan syariah ini hampir tidak ditemukan gitu orang-orang yang memang mempunyai kemampuan di bidang syariah. Demikian juga kalau kita lihat di komite audit maupun di DPR, di audit eksternal ya, auditor itu ya, kita juga masih jarang ya, meskipun syariah gitu ya, KAP gitu mempunyai kewajiban harus dapat lisensi, tapi sebenarnya sumber daya yang memang mumpuni di bidang syariah ini sangat terbatas. Nah, oleh karena itu tentu ini karena syariah ini disiplin baru ya, terutama bicara dengan audit syariah itu, apalagi kalau kita lihat standar pengauditan aja belum ada kita ya, belum kalaupun pakai AOEV sifatnya umum juga belum diadopsi. Jadi kalau kita lihat di SPAP misalkan itu masih belum ada SPAP yang syariah. Bicara kode etik juga belum ada kode etik akuntan syariah. Kita masih menggunakan kode etik yang umum. Dan tentu ini masalah baru, ilmu baru, banyak masalah yang perlu kita riset, yang perlu kita carikan solusi-solusinya gitu ya, agar apa yang diinginkan oleh lembaga syariah itu sesuai gitu ya. Jadi karena indikasinya kan, bisa gesernya. Nah, karena indikasinya adalah banyak sekali di lembaga-lembaga keuangan syariah, terutama di perbankan, ini orientasinya ini masih kepada orientasi ekonomi gitu ya, orientasi ekonomi atau
apa namanya, aspek bisnisnya itu yang dikedepankan atau diutamakan, belum menjalankan fungsi sosial. Padahal sebenarnya kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 8 tentang perbankan syariah, maka perbankan syariah ini mempunyai fungsi ganda, yaitu jadi sebagai fungsi bisnis yang itu menjalankan bisnis yang tentu adalah orientasinya adalah profit oriented, yang kedua juga fungsi-fungsi sosial. Ya. Ini juga dikuatkan dengan Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001 yang menyatakan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga, namun juga harus berfungsi sebagai lembaga sosial yang diharapkan dapat memperbaiki perekonomian kaum duafa. Nah, tapi dalam kenyataannya, aspek-aspek sosial ini masih terabaikan ya. Oke, sekarang mungkin sudah mulai ya perbankan syariah mulai menggandeng UMKM, tapi itu juga sifatnya masih terbatas. Mungkin dana-dana yang disalurkan di UMKM itu masih sangat terbatas. Di samping juga kalau kita lihat problem yang lain adalah masih dominannya pembiayaan yang sifatnya murabahah, ya, belum mengarah kepada pembiayaan murabahah maupun musyarakah ya, dengan berbagai problem gitu, yang itu sebenarnya merupakan ciri khas ya, atau ciri khas atau keunikan dari bisnis syariah. Ini ya belum terjalankan dengan baik oleh perbankan syariah. Nah, oleh karena itu saya mensinyalir hal ini tidak lepas dari fungsi audit syariah yang baru dilakukan oleh DPS, yang DPS sendiri sebenarnya bukan audit ya, tapi mungkin lebih ke arah review. Itu pun baru ke arah pengawasan terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Jadi baru review itu belum ke audit gitu ya. Sehingga perlu kita mengembangkan audit syariah atau memperluas cakupan audit syariah. Tidak hanya dilakukan oleh DPS gitu ya. Nah, sehingga dalam rumusan masalah ini saya akan melihat bagaimana sebenarnya prosedur penerapan audit syariah di perbankan syariah. Ya. Saya ingin melihat apakah prosedur siapa yang melakukan, terus kompetensi apa yang mereka miliki, gitu. Lalu prosedurnya apa yang dilakukan ya, atau prosedur seperti apa yang dilakukan untuk audit syariah di perbankan syariah itu. Yang kedua, saya juga ingin melihat tadi pendekatannya adalah kualitatif dengan induktif tentu. Yang kedua, saya ingin melihat juga secara deduktif ya, menggunakan pendekatan kuantitatif sebenarnya bagaimana dampak audit syariah ini terhadap kinerja sosial perbankan syariah dan juga terhadap kinerja keuangan. Harapan saya sebenarnya kalau audit syariah ini tentu dengan proksi-proksi tertentu ya, karena akhirnya saya juga harus realistis ya, bahwa kalau mungkin melakukan tinjauan secara menyeluruh audit syariah sementara objeknya juga belum ada, artinya mereka juga objek penelitian juga belum siap karena memang belum melakukan audit syariah, agak kesulitan. Akhirnya saya menggunakan proksi, beberapa proksi yang saya anggap berkaitan dengan pengawasan atau audit syariah gitu ya. Tapi saya ingin melihat apakah kinerja audit syariah ini ya, atau audit syariah yang diproksikan oleh beberapa proksi, antara lain adalah jumlah komite audit, terus rapat komite audit, jumlah TPS, rapat TPS, jumlah satuan SKI ya, satuan kerja audit internal, itu berpengaruh terhadap kinerja sosial dan juga kinerja finansial. Dan juga saya ingin melihat apakah ada moderasi gitu ya, terutama kinerja sosial ini terhadap hubungan antara audit syariah dengan audit kinerja. Saya melihat itu. Nah, perlu kita pahami bahwa ada 3 hubungan ya, triangle antara auditor, auditee, sama stakeholder.
tentu hubungan kontraktual antara stakeholder dan auditi yang mungkin sama-sama kita pahami. Kalau dalam konteks teori keagenan tentu ada agentifikasi ya, ada proses penyerahan wewenang dari auditi, dalam hal ini tentu adalah manajer ya, ada perlawanan dari stakeholder terhadap auditi, dalam hal ini adalah manajer ya kalau kita lihat di perusahaan, untuk mengelola harta stakeholder ini dan tentu dijalankan untuk memaksimalkan utilitas atau memaksimalkan keuntungan dari stakeholder. Nah, dalam prakteknya ternyata apa yang dilakukan oleh manajer selaku agent ini tidak selalu sesuai dengan harapan investor stakeholder. Nah, oleh karena itu stakeholder ini perlu mengawasi ya, manajer dalam ini kalau kaitan audit ya, dia audit kita perlu mengawasi. Nah, karena dia tidak bisa, maka dia bisa meminta bantuan auditor untuk mengawasi ini gitu kan ya. Dan auditi juga dia butuh kepercayaan dari stakeholder ya. Kalau stakeholdernya berupa masyarakat ya butuh pengakuan dari stakeholder ya tentang akuntabilitasnya ya, akuntabilitas dia. Maka diperlukan ada jasa atestasi gitu ya, jasa atestasi dari auditor untuk meyakinkan stakeholder bahwa apa yang sudah dijalankan, yang dilaporkan dalam laporan keuangan ini sesuai dengan yang digariskan atau sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, dia menyewa orang eksternal. Nah, kalau menurut teori keagenan, ya kehadiran auditor sebagai verifikator ya, atau sebagai yang kalau kita lihat di laporan keuangan itu kan ada validitas, reliabilitas, ada andal ya, keterandalan ya. Salah satu andalnya itu testability gitu ya, artinya dia bisa diuji, validitasnya ya bisa diuji gitu ya. Siapakah yang memberikan itu? Yang menguji itu adalah auditor gitu ya. Nah, jadi inilah tiga fungsi yang dilakukan di dalam auditor. Nah, di dalam syariah juga sama, mestinya di dalam syariah juga sama. Jadi lembaga keuangan syariah perlu auditor untuk meyakinkan stakeholder ya bahwa apa yang dilakukannya itu sudah sejalan dengan tujuan perusahaan, termasuk penerapan prinsip syariahnya ya. Cuman paling stakeholdernya yang lebih luas daripada stakeholder di perusahaan-perusahaan yang konvensional ya. Kalau konvensional kan stakeholder utama mereka itu hanya investor dan kreditor. Kenapa investor dan kreditor? Karena investor dan kreditor ini dianggap sebagai pihak yang mempunyai kepentingan terbesar ya, atau pihak yang sebagai penyedia dana gitu. Jadi kalau stakeholder itu kita anggap sebagai pemegang pancang ya, atau tiang sokonya itu, maka soko utama mereka itu adalah stakeholder, investor dan kreditor. Mereka belum meyakini bahwa keberadaan stakeholder lain itu penting, bukan yang kedua gitu ya. Mereka yang utama. Jadi mereka ya untung dulu bisa dirasakan oleh stakeholder utama itu investor kreditor, baru mereka bisa berkontribusi kepada masyarakat, berkontribusi pada lingkungan, berkontribusi kepada pemerintah. Kalau mereka tidak untung, ya tidak bisa. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi syariah kan mestinya tidak seperti itu, karena ada aspek-aspek tertentu ya. Jadi bisa saja menjalankan fungsi sosial itu tidak harus menunggu untung dulu. Justru kalau kita berpikir bahwa dengan melaksanakan fungsi sosial, misalkan berzakat, sedekah dan lain sebagainya, itu akan mendatangkan barokah, mendatangkan rezeki, maka tidak harus untung dulu baru sedekah gitu ya. Bisa dalam perjalanannya ya fungsi sosial itu dijalankan sehingga kemakmuran
pemegang saham itu justru akan meningkat dengan barokah yang ditimbulkan dari melaksanakan fungsi sosial itu. Nah, ini kan perbedaannya seperti itu gitu. Sehingga kalau dalam syariah mestinya ya stakeholder utamanya itu bukan hanya investor dan kreditor ya, tapi termasuk masyarakat, lingkungan, dalam hal ini mungkin juga termasuk pemerintah, dan terutama adalah stakeholder utama yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, yang memberi kemudahan, yang menjaga segalanya gitu. Nah, jadi perbedaannya di situ gitu ya. Ya, jadi itu terus. Jadi saya kira tadi saya sudah menjelaskan ya, auditor menguji akuntabilitas auditi untuk stakeholder dan melaporkan kepada stakeholder. Ya, auditor melakukan audit dalam kaitan syariah ya nanti juga sama dengan itu. Yang kedua, stakeholder ini menuntut akuntabilitas auditi dan menerima laporan auditor sebagai auditor akuntabilitas dari auditor. Jadi ya tadi stakeholder kan menuntut auditor dari auditi, lalu dia menuntut auditor untuk membuat laporan keuangan. Kalau di dari keagenan disebut monitoring gitu ya, kan ada tiga, ada bonding, monitoring, dan residual loss itu. Kalau bonding dengan memberikan ikatan-ikatan tertentu, kontrak-kontrak tertentu, bisa juga mungkin berupa pemberian saham kepada manajer dan sebagainya gitu ya, istilahnya manager ownership gitu kan, kepemilikan manajerial ownership atau yang lain. Tapi kalau fungsi monitoring itu bisa dilakukan oleh auditor, atau kita menyewa kantor akuntan publik, atau juga kalau berdasarkan teori keagenan bisa menggunakan pihak luar seperti kreditor. Jadi kreditor itu di dalam teori keagenan bisa dianggap sebagai pemonitor gitu ya. Oke, nah jenis audit dan review audit itu ada auditing dan review, ada financial audit, lalu ada performance audit, tax compliance audit, informal audit, environmental audit, social audit, dan syariah audit. Jadi kalau dulu mungkin hanya audit dan review gitu ya, lalu ada audit laporan keuangan, ada audit kinerja. Saya tadinya mau melihat bahwa apakah audit syariah ini bisa menjadi bagian dari audit kinerja. Saya berasumsi bahwa karena sesuai undang-undangnya itu perbankan syariah memiliki fungsi sosial, maka selain diaudit laporan keuangannya, dia juga harus diaudit kinerja. Jadi audit kinerja ini kan sebenarnya lazimnya itu dilakukan di lembaga-lembaga yang mempunyai akuntabilitas publik ya, seperti pemerintah, itu mungkin rumah sakit, yayasan gitu kan, karena dia menjalankan fungsi sosial. Tapi perbankan syariah ini kalau dia memang diamanahi untuk menjalankan fungsi sosial, ada dana qardul hasar, mengumpulkan dana zakat infak sedekah dan sebagainya, maka dia perlu audit kinerja juga gitu ya. Nah, apakah nanti audit kinerja ini bagian dari audit syariah, ataukah justru audit kinerja sudah tercakup di dalam audit syariah? Nah, ini mungkin perlu pembahasan berikutnya gitu ya. Itu sangat menarik, nanti perlu kita kaji ke depan itu seperti apa gitu. Tapi kalau mau kita pisahkan ya, perbedaan antara ada performa audit juga ada audit syariah ya nggak apa-apa. Berarti audit syariah ini merupakan bagian tersendiri gitu ya di dalam audit, atau jenis tersendiri dari audit yang dia hanya memfokus kepada audit syariah. Ya cuman jangan hanya review syariah gitu seperti yang dilakukan oleh DPS ya. Ya kalau audit laporan keuangan sebenarnya tujuannya adalah untuk ya menyatakan pendapat apakah laporan keuangan yang disusun ini sudah dalam semua hal yang material ya. Material di sini yang kalau yang material itu, materialitas itu berkaitan dengan kira-kira ya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya selama tidak mempengaruhi keputusan disebut material gitu. Jadi kalau kita mengaudit kan bukan benar ya,
bukan benar, tapi wajar gitu ya. Wajar itu karena kita tidak mungkin mengaudit benar. Contoh yang paling mudah, kas itu ya mungkin ada gesek karena kalau sekarang pakai uang elektronik mungkin masih lebih berkurang, tapi ketika pakai menggunakan uang manual gitu ya, pengembalian misalnya gitu, seringkali di perusahaan itu antara catatan dengan yang ada di kasir berbeda itu karena mungkin pengembalian yang selisih dan lain sebagainya itu ada gitu. Kalau yang sekarang uang elektronik kan cenderung berapapun bisa gitu. Nah, dalam semua hal yang material, yang artinya material ini tadi saya katakan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, ya, ini wajar ya, wajar. Ini yang harus diberikan. Nah, kalau nanti audit syariah ya tentunya dalam hal yang semua yang material ya sesuai dengan syariah, misalnya begitu ya, dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jadi audit sebenarnya adalah untuk membuktikan apakah ya atau memverifikasi atau mengatestasi apakah laporan keuangan yang disusun oleh manajer itu sudah wajar gitu ya, seperti itu. Nah, lalu definisi audit lain menurut AAA ya, American Accounting Association, juga adalah sebuah proses yang sistematis secara objektif yang memperoleh data, mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesalahan antara asersi tersebut ya atau pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan. Ya, ini kalau audit seperti itu. Nah, kita lihat saya katakan tadi ada proses identifikasi ya antara agent dengan dengan prinsipal gitu ya, yang perlu ada mungkin agent dan prinsipal masing-masing mempunyai interest sehingga perlu diaudit gitu ya. Nah, kalau prosesnya seperti kita pahami ya, proses audit tentu dari kalau proses akuntansi dari input, dokumen transaksi diproses, diidentifikasi, diukur, dicatat, diklasifikasi, diringkas, disajikan. Sementara kalau kebalik berupa outputnya berupa asersi atau informasi keuangan. Nah, kalau audit ini adalah dari asersi ini ya, dari laporan keuangan asimpan ini dari asersi proses keuangan ini, lalu di proses audit ada pengujian fisik, konfirmasi, dokumentasi, observasi, inquiry dan terhadap konfirmasi pada klien ya, lalu akurasi menggunakan mesin dan lain sebagainya, dan kita pernyataan audit gitu ya, pernyataan audit ya, simpulan atau pernyataan audit telah bukti audit. Jadi prosesnya kebaikan dari situ. Juga sama nanti dalam audit syariah juga sama. Apakah ya ketika menyusun ya transaksi-transaksi prosesnya sesuai dengan syariah dan output yang dihasilkan informasi juga sesuai dengan syariah atau tidak, kan ya, yang ini tentu melibatkan kemampuan atau pemahaman yang komprehensif dari seorang akuntan untuk menyusun ini gitu ya. Jadi kalau dia di perusahaan syariah ya mestinya aspek-aspek syariah juga diperhatikan. Gitu ya, seperti mungkin ada kecampur antara dana halal dengan dana non halal, itu juga harus pengakuntansiannya bagaimana. Kalau ada gabungan perusahaan konvensional dengan syariah, pengakuannya seperti apa, itu kan perlu pemahaman komprehensif dari akuntan ya, yang berkaitan dengan standar-standar yang ada di akuntansi syariah. Nah, auditor juga sama, ketika asersi sudah dibuat, laporan keuangan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah itu, lalu harus ada proses pengujian dan nanti disimpulkan. Halo, suara saya masih bisa didengar? Saya tidak bisa melihat ini karena full screen-nya. Masih, Pak. Ya. Masih.
Makasih. Saya lanjutkan. Ya, saya sebenarnya melihat, saya mengambil ini ya, kebetulan saya data ini dari dulu BPKP ketika mengaudit. Jadi audit ya, kerangka pikir filsafat audit ya seperti ini sebenarnya. Ada penyusunan laporan keuangan, lalu diaudit, memastikan tinggal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemilik gitu kan. Mungkin di sini ada agensi teori berperan gitu kan, tetapi kalau nanti berkait dengan publik mesti ada filsafat publik ini, artinya masyarakat itu sebenarnya punya hak gitu ya, ketika dia dipotong, ada infaknya, ada sedekahnya, dan sebagainya, itu dia punya hak gitu, hak publik untuk tahu itu gitu. Maka auditor ini berfungsi selain memberikan asersi yang itu nanti melihat pernyataan pendapat yang nanti akan dimanfaatkan oleh stakeholder utama mereka, yaitu pemilik gitu ya, juga oleh pihak lain atau masyarakat. Ini saya kira proses auditnya bisa kita lanjutkan. Nah, kalau kita melihat pembahasan konvensional dan syariah, tentu ada pertama hubungannya tiga pihak ya, entitas, auditor, dan pengguna. Nah, cuman kalau penggunanya di sini kan lebih luas lagi gitu kan, lebih luas lagi. Kesesuaian materi ini ya tentu adalah asersi laporan keuangan. Kalau di audit syariah itu mulai dari bukan hanya laporan keuangan, tentunya laporan keuangan juga ada prosesnya, ada kontrak gitu ya, ada personilnya sudah tepat atau belum gitu kan, lalu kinerjanya dan seterusnya. Jadi ini audit syariah ini jauh lebih luas ya dibanding dengan audit laporan keuangan yang konvensional. Nah, mungkin kalau kriteria yang sesuainya, kesesuaian kriterianya itu, kalau audit konvensional, kalau sekarang pakai IFRS ya, kalau dulu mungkin menggunakan apa namanya US GAAP atau juga mungkin ya US GAAP ya biasanya digunakan United General Accepted Accounting Principle gitu, yang itu diadopsi oleh, kalau di kita ya PSAK kan, PSAK. Tapi kalau di sini ya ada PSAK Syariah yang banyak mengadopsi dari OIP gitu ya, dan juga selain hal-hal yang tidak termuat di dalam OIP, tentu kita bisa menggunakan juga standar-standar yang diterapkan oleh IFRS. Memadai sesuai bukti yang cukup dan tepat. Ya, kalau di sini ya di syariah adalah keputusan DPS, fatwa, baik internasional, fatwa nasional maupun internasional ya, fikih, ada juga ditambah semua bukti yang konvensional lainnya. Jadi kalau di sini kan hanya bukti saja ya, bukti maksudnya transaksi gitu, maksudnya bukti transaksi, apa namanya, bukti transaksi dari apa ya transaksi yang terjadi ya, kejadian ekonomi ya, ada bukti transaksinya, tapi yang mungkin sifatnya hanya apa resiprokal gitu ya, yang resiprokal ya, ada bukti, ada debit, ada kredit ya, seperti itu. Tapi yang non resiprokal ya tidak diperlukan ya. Contohnya yang tidak resiprokal itu kan kalau kita nyumbang itu dapat perolehnya apa? Kalau kita beli barang untuk harga pokok produksi kan jelas ya, kita mengeluarkan uang tapi ada barangnya yang kita peroleh. Tapi kalau kita menyumbang kan kita mengeluarkan uang tetapi kita tidak bisa memperoleh manfaat langsung. Nah, yang non resiprokal ini juga mestinya menjadi perhatian gitu ya. Belum lagi mungkin penilaian lain yang sifatnya kualitatif. Ini kalau di syariah ya diperlukan gitu ya, di audit syariah diperlukan. Nah, kalau
jenis laporannya ya laporan audit standar yang disiapkan oleh auditor. Kalau di ini laporan rinci yang disiapkan oleh auditor syariah. Isinya seperti itu. Nah, polusi audit ya, saya kira ini dulu hanya audit keuangan, ada audit kinerja berkembang. Ini yang adalah melihat apakah laporan keuangan tadi disusun sesuai dengan kriteria-kriteria dan asersi sudah didukung oleh bukti gitu ya. Tapi audit kinerja bicara ekonomi, aktivitas, efisiensi, ya lalu bagaimana pemanfaatan sumber dayanya, program kegiatannya sudah sesuai atau belum. Saya malah berpikir tadinya begitu, jangan-jangan perbankan syariah ini dia fungsi sosial gitu, tapi kalau fungsi sosial kan mestinya harus ada ya, entah itu di company profile-nya atau mungkin di ADART-nya ya, atau mungkin di rensra-nya, rencana bisnisnya ini termuat nggak sebenarnya ya filosofi atau nilai-nilai yang ingin dibawa oleh syariah itu. Saya khawatirnya kalau tidak dimasukkan ke situ, maka apa bedanya sebenarnya bank syariah dengan bank konvensional. Tapi tentu ini juga baru pemikiran ya, karena banyak juga ahli-ahli yang tidak sependapat. Ya, memang syariah itu memang bisnis, bukan sosial gitu. Ya, bukan sosial, dia bisnis. Maka dia orientasinya adalah ke bisnis. Tidak bisa kalau kita menarik dia misalnya diseret-seret ke sosial. Tapi terus apa bedanya konvensional dengan syariah? Ya mungkin hanya di transaksinya. Nah, maksud saya pernah mencoba gitu melihat sebenarnya apakah aspek syariah itu menjadi value ya. Kalau kita kan, kalau di dalam organisasi pemerintah misalnya gitu ya, atau organisasi sosial gitu, kita diajari bagaimana menyusun visi misi, atau sebenarnya kita mau membawa lembaga ini di jangka panjang gitu ya, melalui visi misi itu kemana arahnya gitu. Lalu kita potong-potong dalam bentuk program jangka panjang PJP atau blueprint-nya selama 25 tahun misalkan, sehingga tahapan-tahapan untuk mencapai itu juga kita buat ya. Lalu dari tahapan-tahapan yang 5 tahun itu disebut, kita menyusun namanya rencana strategik gitu ya, rensra, dan rencana strategik diturunkan menjadi sasaran-sasaran strategik berupa program yang dilaksanakan dalam tahunan dan juga kegiatan yang dilakukan selama tahunan. Nah, sehingga tercermin apakah kita bisa mengukur apakah apa yang kita lakukan ini sesuai dengan visi misinya tidak. Nah, kan kita tidak melihat, kita tidak pernah mengaudit visi misi audit pengembangan syariah itu, lembaga syariah itu apa gitu. Jangan-jangan visi misinya ya hanya mencapai laba gitu kan, mencapai keuntungan ya, bukan aspek lain gitu ya yang memperhatikan aspek sosialnya misalnya gitu. Nah, ini bahkan saya mulai berpikir seperti itu gitu loh. Makanya pentingnya audit kinerja, meskipun ini ya istilahnya pemikiran liar gitu ya, pemikiran liar, agar audit syariah ini atau audit kinerja untuk perbankan syariah ini bisa dilakukan sehingga perbankan syariah ini sesuai dengan relnya ya, di samping mempunyai fungsi sosial, fungsi bisnis, jika dia mempunyai fungsi sosial. Lalu dulu ada audit sosial dan audit lingkungan gitu ya, kontribusi sosial seperti apa, kepatuhan pada lingkungan seperti apa, itu mulai tahun 2000-an. Nah, tapi mulai tahun 2000-an sampai sekarang itu sudah mulai muncul kepentingan untuk audit syariah atau kesesuaian syariah yang dilakukan oleh sebuah entitas syariah dalam melaksanakan operasinya. Ya, itu muncul seperti itu. Nah, tadi saya katakan memang industri keuangan Islam ini kan maju ya, tapi auditnya ini masih mandek ya menurut saya, karena ada mahasiswa S3 saya itu yang sedang meriset tentang kode etik saja. Ya, dia mau melihat, membandingkan. Nah, saya bilang apa yang dibandingkan, kan belum ada gitu. Kode etik syariah, akuntan syariah itu kan nggak ada. Nah, sehingga bisa jadi sebenarnya perbankan syariah ini juga sama kasus-kasus syariah, misalnya penipuan syariah, ada
orang yang terjerat dengan seolah-olah seperti bank konvensional gitu ya. Ya tadi karena pengawasannya juga bukan filosofi syariahnya itu tidak diterapkan. Padahal kan mestinya kalau kita berpikir sebagai audit syariah itu kan bicara syariah saja sudah ngeri dalam tanda petik ya, karena kalau auditor konvensional ya kita hanya memverifikasi berdasarkan bukti yang ada gitu. Tapi kalau audit syariah ini kan harus berbicara mengenai kejujuran gitu kan, berbicara mengenai keadilan gitu kan. Nah, maaf ya, mungkin kita bisa tahu juga dalam prakteknya kadang-kadang auditor itu independensinya agak berkurang karena dari auditi gitu ya, sehingga independensinya kurang, dalam tanda petik bahkan ada yang dia hanya memberikan cap saja gitu legalitas buatnya apa normal baik dan atlet ya, jadi mestinya kan seperti itu, tapi dalam kan ini perlu kita lihat. Lalu kurangnya penelitian ya, banyak perusahaan yang terasi yang terselesaikan mengenai konseptual dari audit syariah, juga itu syariah juga masih banyak perdebatan. Nah, ada juga skopnya, standarnya. Kita ini mau pakai standar yang mana? SPAP belum kalau di sini kan. AWP juga apakah sudah betul-betul kita adopsi? Kalaupun itu diadopsi, masalahnya kan pengguna, lalu yang audit ini sudah belum gitu ya. Mestinya itu segera diadopsi gitu oleh IAI sebagai kewajiban pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan standar akuntansi maupun pengauditan. Tapi yang juga bisa. Lalu independensi dan kualifikasi ya auditor syariah ini juga bagaimana, karena sulit ya, seperti di konvensional saya katakan tadi sulit. Independensi itu bisa kalau di Monsaraf ada independensi invariant maupun independensi in effect itu ya, invariant itu juga masih diragukan ya. Nanti syariah juga sama, jangan jauh-jauh lah. Sekarang mungkin DPS itu ya, dengan pengawas syariah itu karena dia digaji yang cukup besar gitu ya, mungkin dia bisa jadi berperilaku, maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi bisa jadi itu hanya stempel saja gitu ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, karena independensi ini kan permasalahan-permasalahan itu yang masih juga perlu didiskusikan, lalu seperti apa gitu. Lalu prosedur audit syariah juga masih perlu kita lihat ya, apakah nanti audit syariah ini dijalankan oleh lembaga yang independen sendiri gitu, ataukah digabung menjadi audit dengan audit keuangan. Karena kan kalau dalam kita kan tidak bisa ya memisahkan antara bisnis dengan, atau urusan bisnis dengan urusan agama kan nggak bisa gitu. Ini bicara bisnis, nanti kalau bicara agama di tempat lain kan nggak bisa. Nah, kalau kita mestinya berpikir bisnis ya untuk agama, artinya bisnis ya ibadah gitu kan. Jadi mestinya seperti itu ya. Kalau kita terapkan itu di perbankan syariah, mestinya tidak dipisahkan itu antara audit DPS, audit konvensional ya, audit internal, lalu verifikasi oleh pihak luar oleh auditor, kan mestinya tidak seperti itu gitu ya.
Lalu audit reportnya juga yang seperti apa yang dibutuhkan. Apakah masyarakat perlu ya bahwa dalam hal yang syariah sudah ya sesuai atau sudah wajar atau sudah sesuai dengan syariah. Apakah cukup itu ataukah ada hal-hal lain yang nanti mungkin perlu dianggap penting oleh masyarakat, diketahui oleh masyarakat. Ya, lalu ada relationship between ini juga saya melihat dari saya kaji dari beberapa literatur ya. Di sini ada relationship antara auditor yang konvensional dengan syariah juga belum plong ya. Mengauditnya lembaga keuangan syariah tapi sertifikasi akuntan syariah saja belum ada gitu ya. Nah ini juga perlu ada ya dan seterusnya. Kita lanjutkan. Nah, ya saya kira sama kalau audit syariah ya mestinya adalah ini dalam segala hal dari kontrak, transaksinya, laporannya, ya SDM-nya dan sebagainya ini harus syariah. Nah, DPS bertanggung jawab untuk membentuk syariah. Nah, yang mungkin ini dalam segala aktivitas ini, ya, kalau IOP kan menggunakan dalam segala aktivitas. Makanya mungkin dalam segala aktivitas ini kan berarti semua hal yang aktivitasnya bukan hanya produknya saja. Selama ini kan hanya produknya saja, produknya sudah sesuai. Nah, ketika berjalannya kan tidak diaudit. Gitu kan. Kalau ada denda itu seperti apa, misalnya contohnya ya, kalau tidak sesuai misalkan kalau misal contoh misalnya di apa namanya mutu rubah itu sering sekali ada masalah karena pihak masyarakat ya yang menggunakan bank itu sebenarnya nggak mau ribet, akhirnya cenderung ke ya udah kembali lagi kepada ya udah berapa persen saya harus membayar, berapa persen saya berapa cicilan saya bulanan kan kembali ke situ, akhirnya tetap aspek bunganya tidak dihilangkan. Nah, mungkin ini perlu juga direview kalau ada yang seperti ini tuh ada yang melakukan seperti ini seperti apa. Bisa diusulkan model-model baru gitu kan. Mungkin salah satu contohnya misalnya kalau ada seperti itu lalu bagaimana ya, apakah perlu menyediakan tenaga dari pihak perbankan sendiri. Kalau menyediakan tenaga otomatis yang tinggi, bagaimana masyarakat ya, mungkin tidak bisa terima ketika dibandingkan dengan bank konvensional kok lebih mahal gitu kan. Tapi mestinya kita juga bisa memahamkan ke masyarakat kalau kita mau betul-betul kekeh dengan kesariahan kita, kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa ada nilai tertentu yang mungkin tidak diperoleh ketika di bank konvensional atau mungkin customer value lah mungkin kalau salah saya mau diluruskan kalau di bank konvensional disebut customer value atau mudah orang apa namanya orang becek maka dia masuk ke pasar modern yang mungkin dengan harga yang mahal tapi dia beli kenyamanan. Nah untuk nyaman saja mau harganya mahal, masa untuk nyaman di akhirat kita tidak mau. Nah pemahaman sepertinya kabasima akhirnya apa? Bukan substansi dan bentuknya dijaga agar kesesuaian syariah, ya hanya bentuk formalnya saja, ya substansinya saja. Sementara maaf, maksudnya untuk formalnya saja, kredit kan, ya beda, karena sama-sama apa namanya, sama-sama maaf berhubungan satu akad nikah, satu tidak, satunya pahala, satu dosa. Ini kalau kita mau bicara kontrak, yang kalau mau tahan kontrak, tapi kan kita nggak bisa gitu.
Kalau dalam dan substansi itu harus sama. Ya, kontraknya misalkan akan nikah tapi tidak ada substansi kasih sayang, apakah seperti kawin kontrak apa boleh kan? Juga tidak boleh, nah, gitu kan? Ya sama di perbankan syariah juga, meskipun akadnya itu murabahah, tapi kalau nyatanya itu sama dengan pinjaman secara kredit, ya berarti aspek substansinya tidak. Nah kita ini sampai kepada aspek-aspek seperti itu tuh belum bisa diaudit, ya belum, mestinya harus bisa diaudit dalam segala hal aktivitas kan seperti itu mestinya kan gitu, dengan seperti itu. Ya, jadi ini sudah berapa lama ya? Ya ini tentang review ada apa, jasa surun sama jasa audit ya. Audit syariah menurut OIP kepatuhan terhadap kan orang berkriteria, orang yang berkriteria yang bukan ini juga kriteria-kriterianya ini juga belum semuanya bisa diperoleh gitu. Independensi juga ya. Penelitian ini banyak literatur yang saya ambil ya. Memang banyak ya yang mengeksplorasi tentang audit dan perspektif Islam, masa audit di bank syariah dan seterusnya. Tapi masih jarang ya yang bicara tentang audit apa namanya audit kaitannya dengan peningkatan fungsi sosial dan fungsi apa namanya kinerja sosial dan kinerja keuangan ya. Nah ini saya beberapa literatur review memang kan gitu ya. Ya selama ini orientasi dari standar auditnya atau audit yang dilakukan itu masih berupa berorientasinya kepada ekonomis ya, kepada ekonomi gitu ya. Lalu masalah utama kerangka, ruang lingkup, lapsi independensi dan juga auditor syariah juga Mardian dan Mardian 2015 juga melihat bahwa memang fungsi audit syariah ini belum bisa terlihat ya atau belum diaplikasikan di lembaga keuangan syariah. Ya, Minarni, berapa konsep penting pengawasan lembaga keuangan syariah, lalu ada Karim 99 terkait standar pelaporan Bank Islam, ya, lalu Rahim persyaratan untuk melaksanakan audit syariah dan lain sebagainya ya. Yang intinya sebenarnya ya kadang-kadang ya kita mengutip apa namanya mengutip ayat-ayat, hadis-hadis gitu. Tetapi dalam prakteknya itu sama dengan konvensional dan mungkin laporan keuangan yang disajikan oleh bank syariah saja itu sangat nuansa konvensional itu sangat kuat gitu kan gitu. Jadi ya lalu bagaimana gitu ya? Sementara dalilnya menggunakan Al-Quran hadis gitu, tapi laporan keuangannya tidak berbeda dengan laporan keuangan konvensional. Apalagi kalau kontrak-kontraknya juga tidak berbeda dengan kontrak-kontrak konvensional. Ini kan ya masalah gitu ya. Ya, saya kira itu. Lalu, nah di samping untuk melihat proses audit, saya juga harus menghipotesiskan ini ya bahwa ada dampak positif ya audit syariah ini terhadap kinerja sosial atau audit syariah mempengaruhi secara positif kinerja sosial, audit syariah juga berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan. Selain itu saya ingin melihat apakah ada, maaf ini seharusnya moderasi ya, yang saya uji adalah moderasi bukan mediasi. Secara teoritis saya tidak bisa mengatakan bahwa fungsi sosial ini memediasi. Karena kalau memediasi kan fungsi kinerja keuangan itu ya, kinerja keuangan itu bisa tidak tercapai ketika dia tidak melaksanakan fungsi sosial. Tapi nyatanya ya walaupun kalau kita lihat di bank itu kan, bank syariah itu kan meskipun fungsi sosialnya sedikit ya fungsi kinerja keuangannya jalan gitu kan. Jadi saya tidak melihat teori yang kuat yang mestinya kalau dia tidak menjalankan fungsi sosial, kinerja keuangannya ini tidak akan baik. Saya tidak bisa melihat teori itu sehingga tadinya mediasi saya rubah menjadi moderasi gitu ya, secara teoritis begitu.
Nah, ini kerangka teori saya untuk yang menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Saya memasukkan proksi komite audit ini adalah dengan jumlah komite audit, terus juga rapat komite audit. Asumsinya kan semakin banyak jumlah komite auditnya ya semakin bagus dalam pengawasannya kan. Idealnya memang harus ada apakah komite auditnya ini ada yang syariah atau tidak gitu kan. Tapi saya cek itu syariah gitu kan. Ini sebenarnya temuan juga gitu loh. Padahal ngauditnya adalah ngaudit lembaga keuangan syariah gitu kan. Lalu rapat komite audit saya juga hitung semakin banyak mereka rapat ya tentunya kalau ke kinerja keuangan mestinya harus berpengaruh gitu kan secara teoritis ya. Tapi bisa juga sebaliknya gitu. Bisa juga sebaliknya semakin banyak rapat, semakin banyak orang itu semakin menghambat gitu. Karena semakin banyak pertimbangan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu sudah sadar. Dan itu memang nanti ada terlihat juga bahwa DPS itu kadang mempengaruhi negatif gitu ya. Nanti di hasil penelitian saya bisa dilihat. Nah, jadi sehingga saya juga memasukkan proksi jumlah DPS terhadap kinerja sosial maupun kinerja keuangan, lalu rapat, jumlah rapat juga, rapat mereka berapa gitu, saya cek di laporan keuangannya berapa kali gitu, nanti kinerja sosial dan kinerja keuangan. Sedang sholat di sini, azan di sini. Iya, iya Pak, karena azan. Ya, kita sebentar dulu ya.
Oke, saya lanjutkan kembali ya. Baik. Ya, jadi ini rangka teoritis saya. Lalu saya memasukkan jumlah SKAI. Sebenarnya harusnya memasukkan juga auditor ya, auditor eksternal. Tapi saya lihat fungsi auditor eksternal belum saya masukkan ke sini karena ya belum waktunya aja ya. Nanti mungkin akan saya lihat. Saya juga belum menemukan kira-kira yang tepat apa ya. Apakah auditornya itu, karena pasti kalau sesuai dengan yang memperoleh lisensi dari keuangan ya, untuk dari maaf bukan dari ini tapi dari apa, IAPI ya, IAPI yang punya sertifikasi di perbankan syariah, itu pasti semuanya iya. Sehingga ini hanya 4 proxy yang saya hubungkan dengan kinerja sosial dan kinerja keuangan. Nah, metode penelitian ini mixed method. Saya juga melihat apakah prosedurnya seperti apa gitu ya, dianalisis ya, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Maaf, ini harusnya yang pertama ya. Yang keduanya tidak, tapi yang keempat, ketiga, kedua dan sampai keempat ini saya menggunakan melihat bagaimana dampak kinerja sosial lembaga syariah nanti menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Populasinya adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia periode 2012 sampai 2020. Ada jumlah independennya tadi sudah saya kira ada pendekatan deduktif untuk yang rumusan masalah kedua dan keempat. Saya menggunakan regresi data panel, menggunakan Appius ya. Lalu ini ada persamaan baseline dipengaruhi oleh jumlah hanya jumlah SKI-nya saja. Kalau nanti pengen lebih detail lagi, tadinya sih saya pengen SKI yang mempunyai kompetensi syariah, tapi hampir tidak ada. Jadi wah, ya sudahlah jumlah SKI aja lah. Asumsinya dengan jumlah yang banyak itu kan mereka bisa pengawasan juga lebih banyak. Tapi ketika saya bagi dua, sebenarnya saya punya data berdibanding dengan jumlah total karyawan di bank itu. Yang kedua, proxy yang kedua adalah jumlah kantor cabang. Tapi kelihatannya yang lebih baik hasilnya itu yang kantor cabang, yang karyawan ya, sehingga yang pakai ini. Lalu kalau di sini ketika memasukkan baik juga apa namanya yang sudah memasukkan kinerja sosialnya, yaitu profit sharing ratio, halal investment ratio atau investasi halal, pendapatan halal ya. Kalau ini investasi halal, ini pendapatan halal. Ya. Lalu bersama si saya menemukan oleh apa namanya oleh DPS ya. Padahal nanti sebenarnya pengawasan itu harusnya kan oleh banyak komponen ya. Selain DPS, SKI juga harusnya berperan, auditor, komite audit juga berperan, auditor eksternal, bahkan mungkin dari OJK ini juga harusnya berperan. Tapi
saya pernah saya survei juga ke ada salah satu apa namanya SPI-nya gitu ya di salah satu bank itu yang menanyakan kadang-kadang reviewnya dari yang diminta oleh OJK itu juga tidak ada reviewnya gitu. Ya cuman mereka minta mana laporan keuangannya ya sudah gitu, cuma minta saja tidak ada review gitu. Nah, mungkin nanti meningkatnya begitu. Nah selama ini memang apa namanya DPS itu ya gitu ya, dan dimiliki oleh DPS itu yang memang ada undang-undangnya, ada regulasinya memang itu ada gitu ya. Hanya itu yang dilakukan. Lalu pertanyaan berikutnya sebenarnya tadi siapa sih sebenarnya harus melakukan audit syariah itu, Pak ahli hukum atau audit eksternal atau dewan pengawas syariah, auditor internal di bawah pengawasan DPS atau profesional audit. Saya lebih cenderung atau dari literatur dan bukan itu sebenarnya lebih cenderung harusnya yaitu kepada profesional baru yaitu disebut dengan auditor syariah. Mestinya kan seperti itu gitu, ke depan. Lalu dia harus memiliki juga harusnya ada komponen punya dua kemampuan yaitu dia kemampuan audit ya, dalam hal ini harus memiliki pemahaman tentang akuntansi dan auditing, juga dia punya kemampuan yang bidang syariahnya. Ini harus dipadukan, ini yang mungkin sulit ya. Lalu lingkupnya ini harusnya prosedur berikan zakat dan wakaf, ya kontribusi sosial, iklannya ini juga harus sudah sesuai syariah atau belum, SDM misalnya bisnisnya mestinya lingkup audit syariah itu gitu ya. Itu ya. Lalu siapakah yang kapan diaudit, apakah gitu ya aktivitasnya, sejauh mana dia mau oleh auditor, menggunakan metode samplingnya seperti apa dan seterusnya, kapan ya sepanjang tahun, sama aplikasi baru mestinya seperti itu. Lalu prosedurnya mestinya dari mulai prosedur singkat ya, lalu prosedur pekerjaannya itu seperti apa, atau peninjauannya, penyiapan kertas kerjanya seperti apa. Ya ini yang dilakukan oleh hanya DPS gitu ya, lalu mendokumentasikannya seperti apa. Nah, selain itu juga ada sebenarnya review oleh SKAI, tapi reviewnya itu juga hampir-hampir tidak ditemukan apa namanya SKI yang membatalkan DPS itu hampir tidak ada ya. Jadi seolah-olah ya sudahlah DPS, kalau sudah DPS-nya bilang sesuai gitu ya atau laporan sesuai ya sudah, SKI-nya juga internal juga tidak mempermasalahkan. Gitu. Nah ini juga temuan saya. Nah ini report di ini ada sih di apa namanya SKI ya, cuman skop syariahnya sebenarnya belum muncul gitu ya. Ini kan harusnya kalau di konvensional SPI yang konvensionalnya kan seperti ini semua, tapi ya aspek syariahnya juga belum kelihatan. Tapi mestinya ini kan syariah itu harus menyakup ini semua gitu ya. Objektifnya, independensinya, profesionalisinya, kerja dan laporan auditnya ini harusnya seperti ini, laporan audit syariah. Ini salah satu contoh yang audit syariah yang oleh IAIF ya, yang disyaratkan oleh IAIF ini yang juga diadopsi oleh kita itu seperti itu. Nah, berkaitan dengan hasil riset saya tentang ini yang kuantitatif, ini adalah statistik deskriptifnya. Lalu ketika menggunakan baseline, maka sebenarnya ada aneh. Jadi ada hubungan negatif antara jumlah komite audit dengan kinerja finansial. Ya, ini ada hubungan negatif ya dengan kinerja finansial. Artinya sebenarnya komite audit ini ya entah ini datanya kenapa hubungan negatif. Bisa jadi memang banyak problem di lembaga-lembaga itu. Namanya pengawas komite audit itu kan dia hati-hati ya, jadi semakin banyak jumlahnya mungkin dalam pengambilan keputusan itu agak
agak lebih lebih teliti ya. Saya dengar permasalahan karena jumlah dewan pengawas di BPKH itu terlalu banyak gitu ya, dan setiap langkah-langkah atau keputusan yang harus diambil itu harus mendapat persetujuan semua itu deh. Ya dia harus hitungannya detik gitu ya, keputusan itu harus diambil dalam secara cepat. Memang terjadi terkonfirmasi kalau komite audit itu justru mempengaruhi negatif finansial keuangan. Lalu yang lain ternyata jumlah DPS ini juga, kalau jumlah DPS malah mempengaruhi positif ya. Semakin jumlah DPS-nya banyak, berpengaruh ya terhadap kinerja finansialnya. Tapi kalau rapat DPS ini tidak berpengaruh ya. Nah, jumlah satuan kaum internal ini juga mempengaruhi secara positif ya. Jadi kalau jumlah satuan kaum internalnya itu lebih banyak dibandingkan jumlah karyawannya, diasumsikan bahwa dia ya pengawasannya lebih baik dan itu kinerja finansialnya juga lebih baik gitu ya. Nah, tapi untuk yang PSR ini memang ternyata tidak ada yang mempengaruhi. Jadi rupanya baik ini ya, baik KF maupun ini juga tidak mempengaruhi sini ya, yang terhadap PSR ya, profit sharing ini proxy yang saya ajukan ternyata tidak ada satupun yang berpengaruh ya, baik terhadap PSR, profit sharing maupun halal investment ratio maupun income investment ratio, income Islamic ratio ini tidak berpengaruh gitu ya. Baseline-nya seperti itu. Lalu ketika saya moderasikan ya, ini moderasi PSR, ini sama ya sebenarnya membuat negatif, tetapi ini juga sama, dia signifikan positif ya, tapi ini PSR terhadap jumlah ini KA ini semakin lemah ya, meskipun negatif tapi semakin lemah ini. Jadi justru ketika jumlah komite auditnya naik ya, jumlah dan ada profit sharingnya dinaikkan, maka ini negatifnya itu berkurang gitu ya. Negatifnya berkurang, koefisiennya semakin tinggi sehingga ya cukup membantu sebenarnya ya. Jadi kalau jumlah komite auditnya baik, terus nilai profit sharingnya juga baik, maka kontribusi terhadap kinerja finansialnya juga semakin baik gitu ya. Itu terus yang berikutnya ini yang HIR ya. HIR justru di moderasinya tidak terjadi interaksi, atau saya tidak menemukan adanya interaksi antara atau moderasi HIR terhadap hubungan antara variabel komite audit syariah terhadap kinerja finansial ya, tidak menemukan itu. Demikian juga ya. Pak, 5 menit lagi ya Pak. Halo Pak. Kenapa? 5 menit lagi ya Pak. Iya ya, siap. Ini sudah 5 menit, oke sudah. Sedikit lagi. Ternyata 12 ya. Saya kira tadi tidak terlalu kebablasan. Oke, ternyata HIR. Nah ini HIR dia juga mempengaruhi ya, ada interaksi ya, tapi sama-sama hubungannya negatif. Nah, kesimpulannya maaf, kesimpulannya ini ya, kok hilang nih ke Del berarti. Nanti saya lihat kesimpulannya. Saya kira itu, jadi secara keseluruhan sebenarnya ada peningkatan. Jadi saya melihat bahwa DPS itu mempengaruhi baik kepada kinerja sosial maupun kinerja finansial. Tapi kalau jumlah komite audit ini justru malah negatif gitu kan. Ini apakah tadi asumsi saya karena komite audit ini yang ditunjuk oleh bank-bank syariah ini masih penunjukannya ya, saya pernah wawancara dengan salah satu
karyawan di perbankan syariah itu bahwa ternyata yang menunjuk komisaris, komite audit di perbankan syariah itu adalah perbankan induknya. Jadi contoh misalnya Bank Syariah X gitu ya, kan 99% pemegang sahamnya itu adalah bank konvensional X. Nah, yang menentukan komite audit, terus komisaris dan direksi itu kan Bank X itu ya, rapat umum pemegang saham Bank X. Jadi bisa jadi seperti itu, sehingga semakin banyak jumlah komite auditnya itu akan mempengaruhi secara negatif terhadap kinerja sosial maupun kinerja keuangannya, gitu. Kira-kira bank syariah. Dan secara umum pengawasan atau audit syariah yang dilakukan di Indonesia ini belum optimal karena baru bukan auditnya yang dilakukan tapi baru review terhadap kesyariahannya, gitu ya, belum audit, sehingga masih perlu berkembang, perlu dikembangkan lagi, baik dari sisi standar, proses audit, SDM, dan lain sebagainya, yang agar lembaga keuangan syariah ini bisa berjalan sesuai dengan realnya, yaitu memiliki fungsi sosial dan fungsi bisnis seperti halnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa dijadikan diskusi kalau memang ada. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Topik Bu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Bapak Misnen. Waktunya sepertinya kurang cukup ya Pak ya untuk pembahasan ini. Mungkin pada Bapak dan Ibu kita masih punya waktu 5 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan kepada Bapak. Oke, Bu Lisa silahkan. Baik, Masya Allah, ini jazakallah khair Pak Dr. Misnet untuk ini materinya, sharingnya. Saya pengen ini ya, tadi setuju sekali gitu Pak, bahwa memang harusnya tuh fungsi sosialnya itu, yaitu jadi diferensiasi gitu ya, dari bank syariah gitu. Nah kalau dari kajiannya Pak Dr. Misnet, idealnya itu apa Pak yang perlu didorong gitu ya dari sisi sosial? Apakah maksudnya mana dulu gitu secara prioritas? Apakah mungkin secara bertahap A dulu baru B gitu, atau serentak apa dulu yang harus dilakukan gitu? Iya. Gitu. Oke. Ya, selama ini memang fungsi sosial di bank syariah itu. Saya langsung jawab ya Mbak En. Aja Pak. Langsung ya. Ya, langsung. Ya. Jadi memang selama ini itu fungsi sosial bank syariah sangat kecil. Proporsinya sangat kecil ya. Jadi dana Qardul Hasan, infak sodako itu sangat kecil di perbankan syariah. Ini menunjukkan, mengindikasikan bahwa sebenarnya fungsi sosialnya itu masih terabaikan. Ya bisa juga bisa juga karena perbankan syariah ini masih kecil ya, labanya juga mungkin belum terlalu besar dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya seperti saya katakan tadi, kalau kita kan yakin bahwa fungsi sosial ini kan sebenarnya istilahnya leverage ya, pengungkit supaya barokah rezeki dari Allah itu bertambah gitu. Kalau kita bersedekah itu kan mestinya bukan berkurang gitu kan. Jadi kalau bersedekah kayak misalnya mungkin kalau pajak itu berkurang gitu, kalau niatnya pajak. Tapi kalau niatnya sedekah kan mestinya rezekinya bertambah. Gitu. Nah, pemahaman seperti itu menurut saya harus digalakan sehingga ya dia harus banyak lah fungsi sosial. Sebenarnya fungsi sosial bank saya juga sudah ada, artinya mereka juga sudah ada keberpihakan terhadap UMKM, tetapi masih UMKM pun orientasinya masih bisnis ya. Padahal kan mestinya kalau di bisnis syariah itu yang harus berkembang itu adalah sektor real, dan sektor real itu adanya yang paling besar itu adalah di UMKM ya, karena dia berkaitan dengan masyarakat gitu ya, UMKM itu. Nah sayangnya gitu ya, perbankan syariah juga masih orientasinya bisnis, sehingga bukan orientasi itu bagaimana memang mengembangkan UMKM itu supaya dia bisa berkembang. Sedikit-sedikit ya masih mengukur lah kontribusinya, dan itu juga seringkali misalnya
ya saya lihat misalnya contoh ya kalau di kampus itu ya kita bantu pada sponsor gitu, tapi apa yang bisa didapatkan gitu ya. Padahal contoh misalkan memahamkan mahasiswa terhadap fungsi apa berbangsa syariah itu sebagai, jadi maksud saya kalau mestinya kalau ke lembaga pendidikan itu ya jangan apa namanya, jangan hanya hitungannya bisnis gitu, dia kamu saya beri tapi kamu memberi berapa gitu, tapi ada hal yang contohnya seperti itu. Nah, jadi kembali lagi menurut saya kalau fungsi sosial itu harusnya berjalan sesuai ya dari awal itu sudah memang dijalankan fungsi sosialnya, jadi ada membantu, ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi real ya, orang mengangkat duafa gitu ya, itu yang dilakukan oleh perbankan. Yang sekarang kan yang dilakukan justru oleh BMT kecil itu kan, kalau yang duafa mungkin bank-banknya belum sampai ke sana ya, begitu mungkin menurut saya. Jadi mestinya itu dilakukan secara bersamaan. Nah, kaitannya dengan audit syariah tadi bisa jadi karena selama ini yang diaudit itu hanyalah keuangan. Jadi kamu dapat laba berapa, untung berapa, ini berapa, tetapi fungsi sosialnya itu tidak pernah diaudit. Maka audit syariah di samping kepatuhan juga tadi, audit syariah juga harus mengaudit keberpihakan perbankan syariah terhadap fungsi sosialnya itu. Menurut saya mestinya idealnya seperti itu gitu, secara idealnya. Gitu, Mbak. Oke. Bagaimana Bu Lisa? Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Dr. Misnen. Dari mana Bu Lisa? Ya, Pak. Dari mana? Kampus mana ini? Apa dari? Saya ngajar di Ahmad Dahlan Jakarta. Oh gitu ya, Ahmad Dahlan Jakarta. Iya. Ya, terima kasih. Baik. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita, nggak berasa udah 1,5 jam aja. Terima kasih banyak pada Bapak Misnen, mungkin pada Bapak Ibu yang belum punya kesempatan bertanya, mungkin lain kali di diskusi kita selanjutnya bisa bertanya lagi. Terima kasih banyak atas partisipasinya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih juga kepada Bapak Misnen yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi diskusi kita kali ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah. Kita akhiri diskusi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya saya kirim ya, Mbak. Iya Pak. Baik. Nanti saya share di grup untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini atau yang belum bisa hadir. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Lani. Terima kasih Bu Lisa. Ya, saya pamit dulu ya. Ya, Pak. Assalamualaikum.